Gara-gara bikin dana buatan, Neymar didenda 49 miliar rupiah. Siap-siap, Luis Enrique bakal bawa PSG juara UCL. Arda Güler mantap pilih Real Madrid. Wow, dahsyat. Iniesta susul Messi ke Miami. Terungkap, alasan kolapsnya transfer Hakim Ziyech ke Al Nassr. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pada 22 Juni kemarin, Neymar diselidiki pihak berwajib di Mangaratiba, kota pesisir di selatan Rio de Janeiro, Brasil, terkait dugaan perusakan lingkungan dalam proyek pembangunan rumah mewah. Neymar dikenai denda 16 juta real Brasil atau senilai 3,33 juta dolar Amerika Serikat, setara 49,9 miliar rupiah karena membangun danau buatan secara ilegal di propertinya yang luas. Neymar dianggap melakukan pelanggaran lingkungan. Dilaporkan Neymar memiliki waktu 20 hari untuk mengajukan banding terhadap hukuman tersebut. Media asal Turki Sports Digitale awalnya mengabarkan bahwa Güler punya 3 opsi untuk melanjutkan karirnya. Sang pemain punya waktu 48 jam untuk menentukan pilihannya, entah bergabung dengan Madrid, Barcelona, atau Milan. Güler ternyata mengambil keputusan lebih cepat dari yang ditetapkan. Belum sampai 24 jam, wonderkid yang dijuluki Messi dari Turki ini yakin memilih Los Blancos. Sementara tawaran 20 juta euro yang ditawarkan Real Madrid ke Fenerbahce kini sedang dipertimbangkan. Melalui akun Twitternya, Fabrizio Romano mengumumkan bahwa Barcelona sukses mendatangkan bocah ajaib asal Brasil, Vitor Roque, dari Atletico Paranaense. Jurnalis asal Italia itu mengeluarkan kalimat sakralnya, "Here we go," yang menandakan bahwa Barcelona berhasil menyelesaikan transfer penyerang 18 tahun itu. Barcelona dan Paranaense sendiri dikabarkan telah sepakat untuk transfer Roque di angka 45 juta euro atau sekira 735 miliar rupiah. Angka tersebut sudah termasuk pajak dan komisi bagi pemain serta agennya. Thiago Alcantara dapat kesempatan untuk bermain di Liga Arab Saudi dan mendapatkan nilai kontrak yang fantastis dari klub yang tidak disebutkan namanya. Tawaran itu ternyata ditolak karena masih berambisi bermain untuk Liverpool di musim 2023-24. Sama halnya dengan Thiago, Liverpool tidak ada niatan untuk melepaskan gelandang asal Spanyol itu di musim panas 2023. Kemampuannya masih dibutuhkan Jurgen Klopp. Arsenal dilaporkan telah memberi label harga pada Folarin Balogun dan Thomas Partey jika kedua pemain tersebut pergi musim panas ini. Partey menjadi pemain reguler di Emirates musim lalu, sementara Balogun menikmati masa pinjaman yang sukses di Reims di League One. Untuk Balogun sendiri, Arsenal menargetkan tawaran sekitar 50 juta pounds. Sementara Partey, Arsenal sedang mempertimbangkan tawaran sekitar 30 juta pounds musim panas ini. Setelah Jurrien Timber, Arsenal masih terus mencoba datangkan pemain belakang anyar dengan melirik bek RB Leipzig Benjamin Henrichs. Menurut laporan Goal, dalam segi taktikal, Arteta nampaknya akan benar-benar memanfaatkan jasa dari Henrichs secara utuh andai berhasil merekrutnya. Sebab dirinya terbilang sebagai pemain serba bisa yang juga diturunkan sebagai bek kiri, gelandang tengah, sampai gelandang kanan. Pemilik Inter Miami, Jorge Mas, mengungkapkan bagaimana kubu MLS tersebut berhasil mendaratkan mega bintang Lionel Messi. Jorge Mas mengungkapkan bahwa keinginan memboyong Messi ke MLS Amerika Serikat sudah ada sejak 2019. Inter Miami harus melalui proses panjang selama 3 tahun untuk mendapatkan kesepakatan dengan si kutu. Jorge Mas mengungkapkan bahwa negosiasi berlangsung di berbagai tempat seperti Barcelona, Miami, Rosario, hingga Doha. Bayern Munchen dikabarkan tengah menyiapkan penawaran kedua untuk memboyong Harry Kane dari Tottenham. Kabarnya mereka akan memberikan tambahan sebesar 20 juta pounds, jadi tawaran kedua nanti akan bernilai 80 juta pounds. Namun tentu saja masih ada tambahan add-ons, namun jumlahnya tak diketahui. Laporan itu juga menyebut bahwa pihak Die Bavarian memprediksi tawaran itu mungkin tak akan diterima. Namun setidaknya sudah cukup membuat pihak Spurs mau membuka pintu negosiasi. Dilansir ESPN, Paris Saint-Germain segera meresmikan Luis Enrique sebagai manajer anyar mereka. Peresmiannya hanya bisa dilakukan setelah pemecatan Christophe Galtier. Pengumuman resmi pemecatan Galtier akan dilakukan dalam waktu 24 jam ke depan. Sementara Enrique, ex-pelatih timnas Spanyol itu nantinya akan menekan kontrak 2 tahun bersama Les Parisiens.
Objektif utamanya adalah memenangkan Liga Champions. Gelandang Chelsea Mason Mount selangkah lagi bergabung dengan Manchester United. Dia lantas mengirimkan pesan emosional kepada fans The Blues lewat akun Instagram pribadinya. Lewat video singkat, dia mengaku sangat berterima kasih atas dukungan setiap para fans selama masa-masa sulit belakangan ini. Saya tahu beberapa dari Anda tidak akan senang dengan keputusan saya, tetapi itulah yang tepat untuk saya saat ini dalam karir saya. Davide Fratesi segera gabung Inter Milan. Kabar kesepakatan Inter dengan Sassuolo untuk transfer Fratesi dikonfirmasi pakar transfer Fabrizio Romano Rabu 5 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Romano melemparkan kalimat sakti "Here we go", tanda kepindahannya bakal segera diresmikan. Formula yang diajukan Inter ialah pinjaman dengan kewajiban pembelian secara permanen. Romano menyebutkan angka transfer yang harus dibayar Nerazzurri ialah 25 juta euro. Penembusan itu dilengkapi hak kepemilikan atas pemain muda Samuele Mulatieri untuk Sassuolo yang nilainya sekitar 8 juta euro. Setelah amankan jasa Fratesi, Inter ingin mempermanenkan Lukaku setelah masa pinjamannya berakhir. Namun pihak Chelsea masih bersikeras untuk menjual sang bomber. Chelsea ingin menjual Lukaku setidaknya di angka 35 hingga 40 juta euro dengan status transfer permanen. Setelah menginvestasikan 9 juta euro dalam pinjaman 1 tahun sang pemain pada tahun 2022, Nerazzurri berencana menawari kontrak peminjaman dengan tambahan kewajiban untuk membeli di akhir musim 2023-24. Kabarkan oleh Marca, klub MLS Inter Miami dilaporkan siap memboyong Andres Iniesta, pemain yang belum lama ini tinggalkan Liga Jepang. Dalam laporan tersebut, Iniesta dilaporkan mendapatkan tawaran bermain dari Inter Miami. Kalau Iniesta menerima tawaran tersebut, maka ia akan bereuni dengan Messi dan Busquets. Dengan demikian, Inter Miami ibarat panti yang menampung bekas kapten Barcelona. Roberto Firmino menjadi bintang Eropa terbaru yang menyelesaikan kepindahannya ke Arab Saudi dengan menandatangani kontrak dengan Al Ahly pada Selasa 4 Juli. Striker asal Brasil tersebut telah memutuskan untuk meninggalkan Liverpool. Kedatangannya di Al Ahly diungkapkan oleh klub dalam sebuah video yang diposting ke media sosial dan terjadi kurang dari seminggu setelah tim menyelesaikan kesepakatan untuk mengontrak kiper Senegal Edouard Mendy dari Chelsea. Pemain timnas Maroko Hakim Ziyech tampak akan bergabung dengan Cristiano Ronaldo di Liga Saudi. Tetapi langkah itu gagal karena riwayat cedera lututnya. Namun sumber yang dekat dengan sang pemain mengatakan kepada Goal bahwa tes medis Ziyech bukanlah alasan Al Nassr membatalkan tawaran mereka. Sebaliknya, diklaim bahwa Al Nassr berusaha menawarkan gaji yang lebih rendah kepada Ziyech dari yang semula disepakati. Akibatnya, Ziyech lantas mengesampingkan kepindahan ke klub Timur Tengah tersebut dan lebih memilih untuk tetap di Eropa. Setelah diresmikan menjadi pelatih Al-Ettifaq, Steven Gerrard meminta beberapa nama pemain untuk didatangkan ke Arab Saudi. Selain Philippe Coutinho, Gerrard menginginkan nama lain yang kini sedang bermain untuk klub Liga Inggris. Dilansir Daily Mail, Gerrard ingin Al-Ettifaq mendatangkan Jordan Henderson dan Pierre-Emerick Aubameyang musim panas ini. Kabarnya, Aubameyang lebih berpeluang untuk bergabung. Sedangkan Henderson belum ada indikasi ingin meninggalkan Liverpool musim depan. Meski begitu, Al-Ettifaq terus mempelajari kemungkinan transfer ini. Al-Ittihad juga terus bergerak di bursa transfer musim panas ini. Setelah mengamankan tanda tangan Karim Benzema dan N'Golo Kante, kini mereka baru saja meresmikan transfer bintang Celtic Jota. Dilansir The Sun, pemain yang memiliki nama asli João Filipe itu ditebus dengan mahar 25 juta pounds atau setara dengan 476 miliar rupiah dari Celtic. Menurut akun resmi Al-Ittihad, Jota akan mendapatkan gaji sebesar 200.000 pounds atau setara dengan 3,8 miliar rupiah per pekannya. Pemain sayap Chelsea, Christian Pulisic, dikabarkan baru saja menolak tawaran dari Lyon. Ia lebih memprioritaskan pindah ke Serie A daripada ke Ligue 1. Dilansir ESPN, Pulisic memang masuk daftar jual Chelsea musim panas ini, tapi ia enggan bermain untuk Lyon. Pulisic justru tengah menunggu tawaran resmi dari salah satu klub Serie A, AC Milan. Sang pemain sudah sepakat secara personal, tapi Milan belum mengajukan tawaran resmi kepada Chelsea. Nottingham Forest dikabarkan telah menghidupkan kembali minat mereka untuk mengontrak kiper Sampdoria Emil Audero. Dilansir Nottingham Forest News, sang penjaga gawang terbuka untuk meninggalkan Serie A setelah timnya terdegradasi musim lalu.
Namun, Emil kabarnya hanya akan menjadi plan B apabila Nottingham gagal menebus Dean Henderson dari Manchester United. Juventus jadi salah satu klub Serie A yang sibuk di bursa transfer musim panas ini. Dalam beberapa hari ke depan, pihak klub akan melakukan pertemuan dengan dua klub Inggris, West Ham dan Leicester guna membahas transfer. Dilansir Football Italia, Direktur Juventus Giovanni Mada sedang berusaha menjual Denis Zakaria ke West Ham United dan merekrut Timothy Castagne dari Leicester City. Juve menargetkan negosiasi ini segera selesai. Brenden Aaronson mengungkapkan keinginannya untuk bermain di kompetisi Eropa. Jadi, ketika Leeds United terdegradasi, ia membuka peluang untuk hengkang musim panas ini. Dilansir Marca, Aaronson sedang mempertimbangkan tawaran dari Union Berlin. Klub Bundesliga itu ingin memperkuat lini tengah karena akan tampil di Liga Champions musim depan. Aaronson pun berminat, tapi belum ada kesepakatan yang terjalin. Kesetaraan hak pesepak bola wanita masih dipertanyakan. Baru-baru ini, keputusan dari Federasi Sepak Bola Inggris untuk tidak mencairkan bonus kepada timnas putri Inggris menuai kontroversi. Dilansir Goal, Lioness tidak akan mendapatkan bonus oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris di Piala Dunia mendatang. Keputusan ini jelas membuat para pemain kecewa. Padahal, pemain tim nasional putri seharusnya bisa mendapatkan bonus sebesar 24.000 pounds atau 457 juta rupiah per laga. Kabar mengejutkan datang dari Liverpool. Setelah mendatangkan dua gelandang baru, kini Jurgen Klopp berniat untuk menampung Marcel Sabitzer. Dilansir Sport People, Sabitzer yang tak dipermanenkan oleh Manchester United akan diboyong Liverpool musim panas ini. Bayern Munchen sendiri terbuka apabila ada klub yang mau menampung pemain Austria itu. Melihat dua mantan rekannya di Barcelona, Lionel Messi dan Sergio Busquets memutuskan untuk hijrah ke MLS, Ricky Pick pun angkat bicara. Dilansir AS, Pick begitu antusias dengan kabar kedatangan dua mantan rekannya itu. Menurutnya, MLS merupakan liga yang memiliki potensi luar biasa. Jadi, kedatangan Messi dan Busquets akan memberikan dampak baik untuk liga, begitupun sebaliknya. PSIS berhasil menang dramatis 3-1 saat menjamu Bayangkara Presisi Indonesia FC di matchday pertama Liga Indonesia. Dalam laga tersebut sejarah tercipta. Galih Freitas jadi pemain Timor Leste yang berlaga di Liga Indonesia. Dilansir CNN, pemain kontroversial ini juga berkontribusi 1 gol di laga tersebut. Jadi, selain jadi pemain Timor Leste pertama yang main di Indonesia, Galih juga jadi pemain Timor Leste pertama yang mencetak gol di Liga Indonesia. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!